Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang hari ini kita akan membahas terkait pohon tumbang, Mbak ya. Ini karena angin kencang atau sebenarnya human error atau bagaimana kan gitu ya. Karena kita melihat ya di dalam 7 bulan ini kota itu hampir berkali-kali Pak, mungkin 5 atau 6 kali ya. Pohon tumbang itu terjadi di kota Mojokerto khususnya ya. Padahal kita bisa melihat bahwa kota Mojokerto ini luasnya kalau nggak salah sekitar 20 km persegi atau berapa itu ya. Jadi nggak terlalu luas, hanya 3 kecamatan. Tetapi seringkali terjadi yang namanya pohon tumbang dan seringkali dinas yang terkait menyalahkan bahwa itu karena angin, karena hujan, dan menyalahkan cuaca. Menurut Pak Koko, panggilannya Pak Koko atau siapa ini Pak? Ya, Nanti Bapak. mungkin bisa memperkenalkan diri nanti ya Pak ya. Mungkin menurut Pak Koko ini apakah memang semata-mata seperti itu atau ada alasan lain yang sebenarnya bisa dimitigasi atau diantisipasi supaya pohon tumbang itu tidak kerap kali terjadi dan apalagi sampai mencelakai orang gitu ya. Nah, monggo Pak Koko bisa memperkenalkan diri juga. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya Dr. Haji Satrio Wiweko MT, Direktur Sahabat Lingkungan Perai Kalpataru, Jawa Timur. Alhamdulillah pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih telah diundang di podcastnya Kabar Terdepan ya. Iya, Ya, benar. Kabar Terdepan ya untuk berbagi ilmu gitu ya. Karena memang masalah lingkungan hidup ini makin lama makin rumit gitu ya, makin lama makin rumit. Nah, ini perlu edukasi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk juga dengan pemerintah. Memang akhir-akhir ini bencana hidrometeorologi itu seringkali terjadi, tapi bencana hidrometeorologi itu sudah di warning gitu ya. Misalnya kayak kejadian yang terakhir itu memang sudah di warning sampai tanggal 12 Februari akan terjadi bibit siklon gitu ya, hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi untuk itu perlu kabupaten kota itu melakukan upaya-upaya langkah-langkah yang mitigasi utamanya terhadap bencana hidrometeorologi gitu ya. Ya memang diskusi terakhir kami dengan beberapa pakar itu mengatakan di Indonesia ini ke depannya itu cenderungan bencana hidrometeorologi khususnya angin itu akan semakin dahsyat gitu ya. Semakin dahsyat. Iya semakin dahsyat. Jadi ini betul-betul perlu adanya mitigasi. Kalau dulu itu hanya ya angin lesus gitu ya, angin lesus gitu. Kemudian ada angin puting beliung. Nah ini tidak menutup kemungkinan 4 tahun atau 5 tahun ke depan itu juga mirip kayak tornado yang ada di dunia gitu ya. Di Amerika kebanyakan Betul. terjadi ya. Nah itu juga sekarang ini sudah ke arah ke sana dan kejadian itu tahun 2023 kemarin kan pernah terjadi di negara kita di Bandung gitu ya, yang memporak-porandakan orang terkaget-kaget gitu ya, begitu dahsyatnya yang dibilang angin puting beliung itu malah di atasnya lagi dan sudah beberapa pakar mengatakan memang itu terjadi ya mirip kayak tornado walaupun masih kecil. Nah ini makanya perlu diantisipasi, makanya kemarin diskusi para pakar, kebetulan saya juga penanggap dari profesor dari UGM, dari BMKG, dari ITB, dari ITS seperti itu. Begitu kita diskusi belum selesai, podcast itu belum selesai, di Surabaya terjadi betul-betul angin puting beliung yang dahsyat yaitu di kawasan Kertajaya dan di kawasan Sidoarjo gitu ya, sehingga diskusinya sempat bubar gitu ya karena semua ingin melakukan upaya-upaya mitigasi gitu sampai-sampai yang namanya mobil itu masuk ke parit gitu ya ke sungai seperti itu. Nah kalau di Mojokerto ini kan kita lihat sebenarnya space untuk penghijauan itu juga sangat minim sekali dan kalau kita lihat misalnya di jalan Mojopahit, di jalan Gajah Mada gitu ya, itu menanam pohonnya itu pohon-pohon itu seperti diperkosa gitu ya, dijepit gitu ya, karena di sana itu ada aspal,
ada trotoar cor beton gitu, sehingga akarnya itu tidak bisa berkembang dengan baik gitu ya. Akarnya tidak bisa berkembang baik. Padahal secara ekologis pohon itu antara kanopi dan sistem perakaran itu tajuknya itu harusnya sama. Nah kalau di bawahnya ini dicepit dengan cor, dengan beton, dengan aspal, pasti dia tidak bisa berkembang. Akibatnya apa? Padahal yang di atas berkembang terus, melebar terus dahannya. Jadi kalau ada angin puting beliung, pasti akan roboh. Dan apalagi sebenarnya pohon-pohon itu justru seharusnya sebagai wind barrier gitu ya. Wind barrier itu pencegah terjadinya kerusakan angin. Jadi kalau justru pohon itu ditanam supaya melindungi rumah kita atau perabotan kita gitu ya. Itu supaya kalau terjadi angin itu bisa ditahan oleh pepohonan. Tapi kalau salah menanamnya, salah perawatannya, justru pohon ini tidak bisa menjadi pelindungnya, tapi justru menjadi bencana yang memilukan gitu. Apakah itu menerpa orang, apakah itu menerpa rumah atau menerpa kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor yang lewat seperti itu. Nah ini upaya-upaya mitigasinya ya kita harus sering melakukan upaya-upaya monitoring gitu ya, monitoring pengawasan dan perawatan gitu ya, perawatan apalagi kan yang tumbang itu kebanyakan sudah pohon-pohon lama gitu ya, pohon-pohon lama yang cukup besar dan perakarannya kurang kokoh gitu ya, kurang kokoh. Ditambah kadang juga ada perilaku misalnya masyarakat atau ya yang membakar sampah di bawahnya pohon itu juga menyebabkan korosi gitu ya. Di samping bukan hanya dari kebakaran, itu pohon itu juga ada hamanya misalnya kayak rayap segala macam, makanya pohon itu dilakukan upaya-upaya mitigasi sehingga dengan dirawat, dilihat oh kalau ini rawan tumbang ya sebaiknya sudah dilakukan upaya regenerasi, menanam di sampingnya, sehingga ini dikepras gitu ya. Terus kemudian ya dirawat kalau perlu, kalau ini sudah agak besar dikit lagi, yang besar yang keropos tadi bisa diambil sehingga tidak terjadi bencana. Seperti kita ketahui bahwa pohon itu perannya sangat besar gitu di dalam bencana hidrometeorologis. Tadi selain sebagai wind barrier dan wind breaker, pohon itu sebagai juga menciptakan iklim mikro gitu ya. Menciptakan iklim mikro itu apa? Karena pohon itu dia bisa menyerap bahan-bahan pencemar. Apakah bahan pencemar itu dari kendaraan bermotor, dari orang bakar sampah, dari industri. Nah, pepohonan itu fungsi dari dedaunan itu bisa menyerap, memfilter bahan-bahan pencemar tadi melalui proses daun, dilakukan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida tadi melalui daun-daun, karena di daun itu ada bintil-bintil klorofilnya, itu diolah menjadi oksigen. Oksigennya untuk apa? Untuk kita bernafas. Jadi jangan pohon itu hanya sekali ditanam ya sudah, nggak dipelihara. Nah ini perlu upaya-upaya regenerasi dari pohonnya tadi supaya fungsi dari hidrometeorologinya tadi berfungsi. Tadi sebagai pencipta iklim mikro, terus kemudian pepohonan itu juga sebagai habitat dari satwa liar ya. Ada burung derkuku, ada kutilang, ada terucuan. Dan untuk menanam pohonnya itu juga harus ada diversifikasi gitu ya. Diversifikasi itu artinya beraneka ragam gitu ya. Tidak hanya sono semua gitu ya. Atau tapi puya semua. Nah itu harus ada sonasi-sonasi supaya dari sisi keamanan lalu lintas itu juga penting. Kalau tanaman penghijauan itu monoton misalnya sono semua, orang itu kadang di jalan itu kadang ada yang ngantuk, ada apa itu kalau monoton itu bisa ngantuk juga bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya kalau kita lihat pola di jalan tol itu pohonnya kan berselang-seling. Nah itu supaya orang mengemudi kalau ada yang ngantuk itu bisa terkaget. Oh ini kok beda tanamannya. Oh ini kok seling seperti itu. Nah, itu Pertanda ya sebagai Iya, itu untuk pertanda. Terus kemudian dari sisi ekologinya tadi pohon itu juga didesain gitu. Kalau ini pohon yang di tepi jalan dengan pohon yang di pekarangan rumah itu akan beda gitu ya. Kalau yang di tepi jalan dipilih jenis-jenis pohon yang tidak menghasilkan buah gitu ya. Karena apa? Kalau menghasilkan buah ya kalau buahnya lebat jatuh kan juga akan bisa menyebabkan celaka bagi pengguna jalan gitu ya. Nah kemudian juga pilihan tersebut ada juga yang berfungsi pilihannya itu untuk ya
pelindung dari satwa tadi. Ada yang menyebarkan biji-bijian, ada burung yang makan biji-bijiannya dan dia bisa menyebarkan. Terus kemudian untuk mencegah pencemaran udara selain pohon itu harus ada diversifikasi di bawahnya secara anatomi itu ada pohon, ada perdu, ada herba, ada epifit, ya, ada yang liana gitu ya. Nah itu struktur dari contoh di hutan gitu ya. Di hutan itu kenapa sih? Walaupun ada angin puting beliung, ada angin lebat, kita nggak pernah terdengar, hutan ini porak-poranda akibat angin puting beliung. Nah karena apa? Struktur anatomi di hutan tersebut komplit gitu. Karena pohon itu tajuk dia yang besar, kemudian ada yang epifit yang nempel kayak anggrek, ada yang liana yang merambat itu, semua saling bergandengan tangan gitu, termasuk juga tanaman yang perdu. Jadi semua itu ada strukturnya, makanya kita di dalam implementasi di penghijauan misalnya untuk kawasan perkotaan ya kita belajarnya dari hutan tadi. Tinggal kita menatanya, ini misalnya kayak puring gitu ya. Puring itu juga penahan pencemaran udara karena puring itu tanaman yang rendah. Puring gitu. Kalau falsafah Jawanya puring itu anti murang-muring gitu ya. Anti marah-marah gitu ya tanaman puring. Nah itu fungsinya sangat bagus, termasuk juga lidah mertua itu yang lebih herba gitu ya. Lidah mertua atau sansevieria itu sangat untuk penyerap udara, pencemaran udara yang baik ya. Makanya kalau di teras rumah atau bahkan di dalam rumah itu bisa ditanam semacam sansevieria atau lidah mertua. Dan di samping itu dengan pepohonan yang baik, yang tertata dengan baik, sistem perakaran pohon kalau dijepit seperti itu tadi pasti tidak akan efektif. Padahal dari sistem perakaran pohon tadi, perakaran pohon itu fungsinya untuk menyimpan air gitu ya. Nah kalau semua beton, akarnya nggak bisa berkembang, menyimpan airnya ini tidak ada gitu ya. Justru dia akan mengalami proses pelapukan dan gampang ditumbangkan oleh angin gitu ya. Terus kemudian untuk menanam pohon itu justru semakin rapat, bukan misalnya menanam pohonnya dalam 100 panjang 100 jalan gitu ya, 100 meter jalan gitu. Itu harus kontinu jaraknya misalnya kalau 10 meteran ya 10 meteran atau 3 meteran gitu. Semakin rapat dia semakin baik. Karena apa? Dia itu fungsi barriernya itu bisa terjaga gitu ya. Ya sebagai contoh beberapa waktu yang lalu terjadi Mojokerto juga terjadi angin kencang di Jalan Mojopahit, Jalan Gajah Mada ini terjadi roboh. Di kawasan perumahan kita di Magarsari nggak ada apa-apa karena di perumahan saya di Magarsari itu antara pohon kiri dan kanan itu bisa bertemu gitu ya, bisa bertemu nanti di album TikTok saya nanti akan teman-teman bisa lihat kita contohkan tanaman walaupun tanaman besar terembesi tapi kiri kanan bisa bertemu dengan baik. Ya kalau ada angin dia nggak menter gitu ya, dia bisa menahan karena dia menyangga dan bergandeng tangan seperti itu. Ya, menarik ya Pak. Selain tadi yang jelas bahwa yang namanya tadi akarnya antara jalan, bidang Trotoar. tanahnya, Ya. bidang untuk menanamnya hingga trotoar itu terlalu sempit sehingga ada dalam tanda kutip tadi ada pemerkosaan pohon di mana hak untuk menyerap air dan segala macam terbatas karena kanan kirinya beton, aspal dan segala sesuatu untuk itu yang pertama ya catatan. Jadi menurut Bapak berarti untuk pohon-pohon yang sudah terlanjur ditanam seperti itu apakah harus dievaluasi, ditebang atau bagaimana Pak menurut Bapak? Nah itu perlu dilakukan upaya-upaya regenerasi gitu ya. Regenerasi melakukan upaya-upaya reboisasi. Jadi sebelum ditanam yang baru lagi itu dibiarkan, artinya dibiarkan tetap dia bisa hidup tapi dengan dilakukan upaya mitigasi dengan melakukan upaya perampingan, pengeprasan gitu. Kalau teman-teman di lingkungan hidup atau di kebersihan itu istilahnya ini pohonnya ini perlu disalon lagi gitu ya. Jadi salon itu bukan untuk orang aja, pohon juga perlu disalon. Kalau di Surabaya itu kalau musim penghujan, nah ini pohonnya pada disalon semua gitu ya. Nah, melakukannya di musim penghujan ya Pak ya? Melakukannya harus di musim penghujan, jangan Bukan terbalik gitu ya. Di musim kemarau musim kemarau dilakukan, waduh tambah panas gitu. panas. Kalau musim penghujan dilakukan salon, pengeprasan seperti itu sangat bagus karena dia bisa cepat tumbuh regenerasi. Pada saat musim panas itu justru akan Sudah menjadi tempat berteduh lagi gitu, bisa nyaman karena apa? Pepohonan ini daun-daunnya itu bisa menyerap bahan-bahan pencemar tadi, bisa menyebabkan iklim mikro akan lebih sejuk. Kalau kita bernaung di bawah pohon sama bernaung di misalnya di bawah atap
teras yang dari galvalum misalnya, Panas. memang di galvalum itu nggak tembus matahari tapi panas. Nah di bawah pohon walaupun ada semeriwing sinar-sinar matahari tapi lebih sejuk. Nah itu buktinya bahwa pohon itu dia menghasilkan oksigen gitu ya, menghasilkan oksigen, menyerap bahan pencemar, menghasilkan oksigen dan oksigennya bisa untuk bernafas kita gitu. Nah, menariknya gini, tadi bicara mitigasi ya Pak ya, selain perampingan tentunya ya. Ya. Sebenarnya itu apakah ada misalnya atau bagaimana mitigasi seperti menentukan usia pohon, lebar pohon, akar itu bagaimana? Apakah ada alat-alat khusus sehingga menentukan oh pohon ini sudah berumur sekian, oh pohon ini sudah lapuk, oh ini ada rayap di dalamnya, oh berarti sudah waktunya dipotong atau di itu gimana? Apakah ada Pak di dalam? Yes, kalau secara keilmuan memang ada namanya lingkar pohon gitu ya. Jadi kalau kita lingkar pohon dari lingkar, kalau dia lingkar pohonnya udah misalnya diameternya udah lebih dari 20 cm atau 25 cm, nah itu perlu diwaspadai dan perlu upaya regenerasi, apalagi tadi cara menanamnya dijepit, kecuali kalau cara nanamnya misalnya kayak di hutan kota di sampingnya Gorayani di Ijen atau di Semeru yang di Taman Kota, nah itu memang sangat ideal gitu ya, karena daerahnya luas sehingga Ya, bidang menanamnya juga ya, lebar. bentangan antara kanopi pohon sama sistem perakaran itu sesuai gitu. Jadi betul-betul nyaman. Tapi kalau yang udah kecepit seperti itu perlu dievaluasi gitu ya, diamati gitu ya, diamati. Kalau yang secara kasat mata orang awam pun sebenarnya bisa. Kalau kita lihat dari struktur batang bawahnya kita lihat, kalau struktur batang bawahnya sudah mulai terkelupas, ada yang mulai lapuk. Nah ini ya sudah harus mulai dicadangkan misalnya sekarang ini mumpung anggaran baru gitu ya, anggaran baru walaupun dikepras gitu ya. Nah, ini kepras mengepras ini ya. Iya walaupun dikepras ya, anggaran baru itu pasti kan di dinas lingkungan, dinas kebersihan ini kan pasti ada anggaran untuk reboisasi untuk program penghijauan. Jadi kalau yang sudah besar-besar ini juga sangat mengkhawatirkan mungkin kalau kita lihat yang misalnya di sampingnya TPS 3R di Joko Tole itu ya, Joko Tole dekat perumahan Magersari Indah itu pohonnya juga sudah besar-besar, pinggirnya itu sungai, bahkan sistem perakarannya itu sudah beberapa masuk sungai gitu ya. Nah ini kalau dikhawatirkan kalau hujan deras, sungai itu kan ada arusnya gitu ya, ada arusnya dan itu bisa menggerogoti kalau dengan adanya angin kencang, pasti nanti akan juga tumbang juga ya, seperti itu. Nah ini perlu Ini jadi peringatan untuk DLH juga nih ya. ya, seperti kayak di Sungai Berantas itu juga harus diamati gitu. Kenapa Sungai Berantas itu kalau musim penghujan kecepatan debitnya itu 1.100 meter kubik per detik. Nah, jadi itu dahsyat gak main-main, makanya di Rolak Songo itu seringkali plengsengannya jebol itu ya. Karena apa? Begitu dibuka satu tik itu 1.100 meter kubik. Kalau di rumah kita tandon air kan 1 meter kubik, 2 meter kubik, itu grocok gitu satu detik itu 1.100 meter kubik per Jadi detik. arusnya sangat deras sekali tentunya. Sangat deras sekali. Jadi pelengsengan aja ambrol, Jebol, apalagi ya, pohon ya. yang ditanam ya. Pelengsengan batu pasti jebol, harus pakai yang pasak gitu ya. Iya. Harus pakai pasak supaya menahan itu. Makanya kan sekarang masih ditutup ya di Rolak Songo ya. Ya itu termasuk kayak yang di kabupaten di jembatan dekatnya Gempol Kerep itu kan juga seperti itu, apalagi itu juga harus dilakukan upaya-upaya mitigasi. Kalau di musim penghujan itu jangan disalahkan musim penghujannya, atau disalahkan lagi ada lagi kalau misalnya banjir gitu meluap jebol itu seringkali disalahkan enceng gondoknya gitu ya. Oh iya. Ya kenapa ini? Oh enceng gondoknya banyak meluap segala macam. Enceng gondok itu loh sebenarnya itu indikator. Indikator apa? Sungaimu itu loh tercemar gitu loh. Sungaimu itu tercemar. Kenapa? Enceng gondok itu bisa tumbuh banyak, terus muncul kangkung atau rangkong itu tumbuh banyak. Itu sudah dipastikan bahwa air sungainya itu tercemar. Misalnya ke Kali Sadar yang nggak pernah sadar gitu ya. Nah itu
itu kita lihat kalau di sana banyak enceng gondok ya pasti di sana itu banyak limbah. Limbahnya dari mana? Ya dilihat aja kalau limbahnya dari perkotaan ya kebanyakan dari misalnya ada laundry, kalau itu dekat dengan hotel ya dekat dari limbahnya dari hotel, kalau itu dari rumah sakit ya limbahnya rumah sakit gitu ya. Kalau dari pabrik? Ya dari pabrik juga seperti itu kan kita lihat aliran. Oh, jadi eceng gondok itu sebagai petanda bahwa air tersebut Betul, itu tercemar ya? sebagai bioindikator terjadinya pencemaran gitu ya. Bukan karena airnya sehat gitu, justru airnya tercemar ya? Ya, dan kita seharusnya berterima kasih pada enceng gondok. Jangan maki-maki enceng gondoknya gitu ya. Kita berterima kasih diberitahu bahwa enceng gondok ini memberitahu bahwa sungaimu ini loh tercemar gitu ya. Sungaimu tercemar. Dan enceng gondok bukan hanya memberitahu, enceng gondok itu juga dia punya apa ya istilahnya andil, punya saham untuk membersihkan sungai. Bahan-bahan pencemar itu diserap sama enceng gondok tadi gitu ya. Nah, tinggal kita ini yang misalnya teman-teman pengambil kebijakan tahu, oh ini kan sudah diedukasi bahwa sungai yang mengandung enceng gondok ini tercemar ya, tinggal dicari aja siapa yang mencemari gitu ya. Terus kemudian juga mitigasinya ya, enceng gondoknya segera dibersihkan, dicari sumber pencemarnya seperti itu gitu. Kalau enggak, kalau ada terjadi banjir, jembatan jebol loh kalau kena enceng gondok itu bisa jebol seperti beberapa waktu yang lalu di jembatan Pulu itu kan tertabrak oleh enceng gondok gitu ya. Tertabrak enceng gondoknya ini jadi apa indikator termasuk juga bantaran-bantaran sungai gitu ya. Bantaran-bantaran sungai ini juga harus ini. Terus kemudian juga di bantaran sungai itu sisi luarnya itu seharusnya juga diberi penghijauan. Kan kadang ada teman-teman di PU itu kadang salah kaprah antara dia kadang pinggir bantaran tidak boleh ditanami. Nah itu kadang salah kaprah terjadi benturan gitu. Padahal yang kalau di sisi luarnya itu boleh justru dia untuk memperkuat apa sistem tanggul atau istilahnya galengannya gitu ya seperti itu gitu. Nah kalau misalnya di wilayah kabupaten nah pinggir-pinggir sungai itu supaya misalnya ketanggungnya tidak jebol segala macam, nah itu juga perlu ditanami pepohonan justru yang sisi luar itu dengan tanaman bambu gitu ya, tanaman bambu makanya orang zaman dulu itu kalau sering di barongan-barongan dekat sungai-sungai itu ada banyak bambunya karena apa sistem perakaran bambu itu akarnya itu seperti bronjong kawat ya, makanya orang sipil meniru akarnya bambu itu dengan pakai kawat dikasih batu-batu, padahal di alam kita sudah diajari gitu ya dengan tanaman bambu itu. Jadi pilihan-pilihan tanaman itu untuk penghijauan itu harus disesuaikan gitu ya. Kalau yang misalnya untuk kegiatan yang ingin ditampilkan eksotik gitu ya, dari segi estetikanya bolehlah tapi buya. Nanti yang sisinya, karena ini berbatasan dengan kabupaten dan kota, seringkali ada angin atau yang berbatasan dengan sungai berantas karena aliran sungai itu juga ada aliran angin juga gitu ya. Itu juga potensi terjadinya pohon tumbang. Nah makanya harus punya wind barrier tadi. Wind barriernya apa? Dari pepohonan. Jangan nanam pohon itu satu, walaupun pohonnya itu rimbun besar gitu ya. Tapi kalau dia hanya satu, dia pasti akan tumbang kalau kena angin. Jadi pohon yang baik itu yang bisa bergandengan gitu ya. Antara pohon satu dan kedua itu saling bergandengan. Jaraknya berapa Pak idealnya Pak antara pohon satu dengan pohon yang? Ya kalau di alam itu semakin rapat semakin bagus, tapi kalau di perkotaan itu kan nggak mungkin gitu karena arealnya kan nggak ada. Makanya dengan tanaman yang agak kecil misalnya kayak tabibuya itu kan dia bisa masih kecil tapi sudah bisa rindang. Nah itu bisa 3 meteran sudah bisa antar pohon itu bisa Sekitar 3 meter ya. 3 meteran itu sudah cukup bisa saling bergandengan tangan gitu ya, bergandengan antar daun dan rantingnya seperti itu. Nah itu ya kejadian seperti yang beberapa waktu lalu di Magersari itu nggak ada yang tumbang, tapi di jalan rayanya itu tumbang semua gitu karena di tempat kita selalu pohonnya selalu bergandeng tangan ya. Antara ranting satu dengan ranting pohon lainnya. Ya. Nah pertanyaan saya seperti ini Pak, berarti sebenarnya mitigasi yang dilakukan mulai contohnya menentukan usia pohon dari lingkar pohon tadi ya kan, seperti itu dengan misalnya reboisasi, menanam dulu terus habis itu kalau sudah tumbuh yang ini diangkat diambil dan segala macam. Nah
Berarti sebenarnya mitigasi itu sebenarnya bisa dilakukan. Loh, harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan apalagi tadi kan para pakar sudah memberikan warning lagi ya, 4 tahun lagi kemungkinan tornado itu akan jadi di Indonesia gitu ya. Jadi kita nggak bisa mitigasinya biasanya ya seperti ini, biasanya seperti ini. Oh itu kan karena kemarin hujan angin itu tidak bisa. Memang harus ada continue ya, makanya ada dinas lingkungan, ada di kebersihan segala macam itu ya karena tupoksinya dia di sana ya dia harus mengawal. Jadi nggak bisa ya Pak ya, oh karena angin, karena hujan, alasannya sehingga pohon tumbang. Di Quran itu dikatakan ya, wah apa hujan itu berkah, jangan berkah. Kan itu kan memang siklus ya, siklus hidrologi. Jadi sinar matahari menyinari bumi gitu terjadi evaporasi, penguapan diterbangkan oleh angin, kemudian terjadi presipitasi, terjadi hujan ditangkap oleh dedaunan, ranting, kemudian lewat batang, kemudian menyerap di akar disimpan. Kemudian kalau misalnya itu kayak model kayak hutan akan muncul lagi sebagai sumber mata air. Mata air keluar ke sungai kecil ke sungai besar ya sampai ke Kali Berantas gitu ya. Kali Berantas ini kan sumber berantasnya ada di Cangar gitu ya. Itu Cangar itu sampai ke laut Jawa itu melalui 14 kabupaten kota gitu, mulai dari Batu, Malang, kota, kabupaten, Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Mojokerto, Gresik gitu ya, hampir 14 kabupaten lewat ke sana gitu ya dari sumber mata air yang kecil tadi. Nah makanya siklus hidrologi ini harus dijaga, jangan sampai siklus hidrologi ini terputus. Kenapa terjadi angin kencang ini? Ya karena terjadi perbedaan suhu gitu, adanya panas gitu ya. Terjadinya perbedaan panas kan dulu kenapa nggak ada angin puting beliung zaman saya kecil itu anginnya paling angin lesus saja gitu ya. Angin lesus sekarang sudah angin puting beliung seperti itu dan bahkan para ahli mengatakan bisa terjadinya pencemaran karena terjadinya perbedaan suhu yang cukup tinggi. Makanya di hutan itu kan karena pepohonannya lebat, tidak ada pohon tumbang di sana. Nggak ada pohon tumbang, bahkan nggak ada. Kita itu banyak harus belajar dari hutan gitu ya. Hutan itu nggak pernah ada pohon tumbang karena di angin puting beliung, atau kalau hutan itu nggak pernah diberi pupuk kimia, ya tetap tumbuh subur gitu. Hutan itu nggak pernah disemprot pestisida, itu juga nggak pernah terserang hama gitu. Ya karena ekosistemnya komplit tadi terjadi rumah tangga yang simbiosis komplit. mutualismenya itu ada kan seperti itu. Iya. Saran apa sih untuk teman-teman DLH nih ya, supaya kejadian pohon tumbang, kan kemarin saya sudah sampaikan ke dinas terkait dan Mas PJ juga menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pengeprasan Mas, mereka sudah kerja, tapi pohon tumbang itu tetap ada, itu karena angin Pak, kan gitu ya, karena angin, karena hujan dan segala macam. Nah, seperti yang Bapak bilang bahwa angin atau hujan itu tetap akan ada karena itu siklus kehidupan kan gitu ya. Siklus waktu, hidrologis kan gitu ya. Nah, apalagi ini kan dengan luas yang hanya 3 kecamatan, seharusnya bisa lebih menjaganya itu bisa lebih itu. Nah, bagaimana sih Pak sarannya apa supaya pohon tumbang ini tidak terjadi lagi, apalagi sampai mengakibatkan seseorang celaka gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa teredukasi semuanya ya, baik dari pemerintah, teman-teman dewan, termasuk masyarakat. Jadi memang benar gitu ya, ini perlu partisipasi seluruh lapisan semua masyarakat pihak, ya, semua pihak. Misalnya kayak tupoksinya dari DLH ya mereka harus melakukan upaya-upaya monitoring, upaya-upaya melakukan upaya regenerasi gitu ya. Dan upaya monitoring gitu yang walaupun tidak terlampau ilmiah gitu, kasat mata kalau pohon itu mau rapuh, ada bawahnya di lubang atau lapuk atau ada yang bekas terbakar ya. Nah itu segera dilakukan upaya regenerasi. Kemudian untuk masyarakat juga demikian gitu ya. Kalau karena masyarakat mungkin kalau dinasnya mengelak, oh kita ini orangnya cuma sedikit gitu ya, nggak bisa menjangkau seluruhnya. Nah ini partisipasi masyarakat ini juga perlu gitu ya, dengan mendengarkan ini ya dilihat kalau di depan rumahnya atau yang sering dilalui mau menuju ke kantor, oh ini kok pohonnya ini kok sudah miring, terus kemudian alasnya itu ada tanda-tanda pohon itu mau tumbang itu ada bioindikatornya biasanya
mulai sekelilingnya mulai terangkat gitu ya. Misalnya trotoarnya sudah mulai terangkat, tanahnya sudah mulai terangkat, terus posisinya agak miring. Nah, itu segera dilaporkan gitu ya, segera dilaporkan. Kalau malu melaporkan ke dinas ya ke teman-teman di podcast ini atau teman-teman media itu bisa dilaporkan, apalagi sekarang zamannya media sosial, kalau enggak di video aja pakai TikTok gitu ya. Pakai TikTok di video hari ini diviralkan pasti akan cepat untuk Iya. ditanggapi daripada sudah tumbang menimpa orang dan jadi korban akan Nah, jadi itu lebih yang kita khawatirkan, Pak. lebih celaka gitu ya. Sebenarnya kasat mata kalau itu memang tanamannya rusak, pohonnya rusak itu kasat mata gitu. Iya. Terus kemudian juga dilihat kalau misalnya di penghijauan itu panjang jalannya misalnya katakan 1 kilo, pohonnya cuma satu besar gitu, yang lainnya nggak ada gitu. Ya ini juga bahaya walaupun kelihatannya kokoh gitu ya, kelihatannya kokoh tapi kalau ada angin kencang bisa tumbang itu karena dia Karena sendiri. tidak sendirian, Iya, ya. dia sendirian bisa tumbang gitu. Ya, Seperti manusia kan juga nggak bisa sendirian ya Pak. itu. Iya betul. Ya, jadi eh, peran serta masyarakat itu tentunya sangat penting ya Pak, seperti yang Bapak Ya. bilang ya. Termasuk jangan membakar daun, kan Ya. biasanya ini sering nih ya, ibu-ibu atau siapa, bapak-bapak atau siapapun lah menyapu, mengumpulkan daun-daun yang jatuh ya. Eh, Habis gitu dikumpulkan terus dibakar. Nah, bakarnya itu biasanya kadang-kadang di bawah pohon. eh. Nah, itu kan juga bisa membuat pohon itu keropos ya Pak ya. Oh iya, ini juga ada oknum juga kadang. Oknum misalnya ada pemilik toko atau pemilik kantor gitu ya. Nah pemilik toko di kantor itu biasanya di depan kan ada tanaman penghijauan. Kalau ada pohon penghijauannya ini nanti tokoku nggak kelihatan. Nah kalau dia nebang biasanya kan nggak boleh. Nah dia modusnya dengan gitu, dengan cara ngumpulin sampah di situ dibakar, ngumpulin sampah itu dibakar, itu lama-lama keropos seperti itu. Nah ini juga harus perlu hati-hati ya, ada Ya. banyak modus yang seperti itu. Mau pindah nggak berani, mau nebang juga nggak berani karena nebang itu kalau di Surabaya itu harus kena denda, kena suruh ganti Ya, berapa sekali. untuk pembangunan untuk penanaman pohon kembali dan itu butuh waktu kan, nggak Iya. bisa langsung ujuk-ujuk jadi kan. Seperti itu. Jadi juga perlu disadari seperti itu, bukan hanya masyarakat biasa tapi juga masyarakat pengusaha-pengusaha pemilik toko atau pemilik apa itu kadang di depan rumahnya kalau ditanamin pohon kadang enggak mau. Nah gitu. Kadang mau, Pak ini enggak cocok dengan feng shui saya, ini feng shui saya enggak cocok ya seperti itu. Nah, teman-teman di Pemkot juga harus punya tips ya bagaimana cara menghijaukan misalnya itu di kawasan pengusaha supaya tidak merugikan pengusaha. Itu tipsnya antara toko A dan toko B itu kalau biasanya kalau idealnya kalau di depan rumah kan di toko A misalnya di tengahnya toko A itu. Nah kalau supaya tidak menghindari konflik seperti itu jadi di antara toko A dan toko B itu baru di tengahnya ditanami pohon Jadi kan, seperti itu. artinya adil tidak memihak ke sana ke sini kan gitu kan. Itu bisa itu teknis saja sih Pak. Iya sebenarnya. makanya seperti itu sehingga nggak kucing-kucingan dengan pemilik usaha segala macam gitu karena kalau nggak diberi partisipasi seperti itu kadang pengusahanya tadi yang modal tadi disulutin api sedikit ya, seperti itu terus mati tanamannya seperti itu. Ya ini kayaknya hujan yang di luar ini mau suaranya. Iya itu pemirsa kita bisa mendengarkan tadi bagaimana bencana hidrometeorologi ini bisa mengakibatkan ini juga sekarang hujan. Hati-hati juga pemirsa dimanapun berada. Kalau misalnya nih Pak, kalau musim hujan gini, hujan angin ini, sepeda motor khususnya nih, ketika terjadi seperti ini, enaknya berteduh di mana supaya aman Pak? Nah di musim penghujan hidrometeorologi ini dengan bencana hidrometeorologi ini kita juga harus waspada dan berhati-hati. Pertama ya mendengarkan peringatan-peringatan dini dari podcast, dari radio atau media sosial atau dari BMKG gitu ya tentang potensi bencana hidrometeorologis ini karena bencana hidrometeorologis itu macam-macam, ada angin kencang, angin puting beliung, ada hujan lebat, ada badai petir gitu ya, ada badai guntur. Nah itu terus kemudian juga kita melihat potensi lingkungan kita gitu. Lingkungan kita ini pinggir sungai enggak? Lingkungan kita ini daerah rawan banjir enggak? Lingkungan kita di sekitar lereng enggak? Nah itu harus kita tanggap terhadap lingkungan sekitarnya. Nah kalau memang hujannya lebat sebaiknya kita ya berteduh gitu ya. Kalau
Misalnya kalau di pusat perniagaan ya berteduh di toko gitu ya. Jangan berteduh misalnya apalagi hujan petir gitu ya, berteduh di bawah pohon. Nanti kalau pohonnya kesambar petir, kita jarak 1 meter atau 2 meter itu ada loncatan gitu ya. Ada loncatan petirnya itu juga akan mengenai kita dan bisa kesetrum dan membahayakan. Sudah banyak contoh gitu ya. Misalnya kayak di Mojokerto khususnya di kabupaten yang seringkali terjadi hujan petir itu di kawasan Dawar gitu ya. Kawasan Dawar Bandang misalnya kalau pas jalan-jalan ke sana hujan deras ada petir, nah lebih baik kita berteduh di rumah penduduk gitu. Nah, jangan melawan. Terus kemudian kalau terjadi hujan deras sampai terjadi genangan banjir, jangan sekali-sekali melawan gitu ya. Saya biasa kalau ada air seperti ini biasa tak naikin aja motornya. Itu jangan sekali-sekali gitu. Lebih baik kita kalau bisa menghindar, kalau nggak bisa nerapas ya lebih baik berhenti dulu. Kalau kita nerapas itu bahayanya sekarang ini ya itu tadi misalnya kayak katakan yang di pinggir Sungai Berantas itu yang 1.100 meter kubik per detik itu mobil truk pun juga akan kelibas kalau ada seperti itu ya. Terbawa ya kan kita melihat banjir-banjir itu banyak yang terbawa. Iya kelibas ya, kita lihat misalnya kayak di banjir Lumajang itu ya, penambang-penambang pasir yang truknya besar-besar aja kelibas, beko yang besi semua itu juga kelibas semua gitu. Jadi kalau sudah ada banjir hujan dan deras kemudian ada genangan jangan dilawan lah. Jangan melawan alam Ya, lah. ya sebaiknya kita jaga alam supaya alam menjaga kita gitu ya. Ya luar biasa. Ya. Oke, itu pemirsa terkait tentang podcast kita siang hari ini. Terakhir Pak, monggo apa yang mau disampaikan untuk pemirsa, untuk pemerintah, untuk semua lini lah supaya kembali kita sama-sama menjaga alam supaya alam menjaga kita. Ya, hujan ini memang berkah, angin segala macam itu sesuai dengan kaidah-kaidah ekologi, kaidah hidroorologis gitu ya, hidroorologis di mana ada matahari menyinari bumi, kemudian terjadi evaporasi, terjadi penguapan, terjadi presipitasi, terjadi hujan gitu ya. Kemudian hujannya itu kalau normal disimpan oleh perakaran pepohonan gitu ya, akan keluar menjadi sumber mata air gitu ya, sumber mata air dan mengalir ke sungai kecil ke sungai besar. Tapi dengan kejadian kerusakan lingkungan, terjadinya pencemaran, nah ini akan menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologis tadi, terjadinya perbedaan suhu, kadang panas, kadang hujan. Makanya sekarang ini pemanasan global ini nyata adanya. Kalau dulu itu kita berkoar-koar terjadinya pemanasan global, terjadi perubahan iklim itu banyak orang yang nggak mendengarkan. Sekarang ternyata benar. Kenapa terjadi kebakaran di LA yang begitu hebat? Itu juga karena terjadinya perubahan iklim ya. Dan itu juga bisa mengancam di sini, termasuk di Mojokerto. Kenapa? Kita juga potensi punya dalam tanda petik sumber kebakaran. Misalnya di TPA di mana ini sebelah timur ini Randegan ya, di TPA Randegan itu kalau musim kemarau gas metan itu akan banyak gitu ya. Itu kalau tidak dikelola dengan baik itu juga akan bisa menyebabkan kebakaran. Sempat terbakar juga kan waktu itu. Hampir setiap tahun seperti itu. Itu bukan itu kan karena alam, karena panas. Itu bukan, itu bisa dimitigasi karena apa? Tumpukan sampah itu menghasilkan gas metan. Karena dipicu oleh bakteri mesofilik dan bakteri termofilik, panas itu kena angin terjadi gesekan, kemudian bisa terbakar. Nah kalau terbakar itu, yang terbakar kalau di TPA bukan hanya atasnya, yang terbakar tuh gas-gas di bawahnya. Jadi kalau dipadamkan oleh pemadam kebakaran, itu hanya atasnya yang kelihatannya nggak ada apinya, tapi bawah itu juga masih panas dan itu bisa nyala lagi. Bisa nyala lagi, apalagi nanti ada angin puting beliung, nah itu bisa kemana-mana. Saya di beberapa, saya di beberapa di podcast itu sudah saya umumkan menjadi warning gitu. Di LA itu bukan hanya bisa terjadi di LA, tapi juga bisa terjadi di Indonesia manakala kita telat melakukan upaya-upaya mitigasi, bencana itu akan terjadi.
musim penghujan itu berkah, musim kemarau itu kalau kita siasati juga akan mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, ayo bahu membau, yang tugas dari pemerintah melakukan upaya penghijauan, repoisasi, melakukan upaya mitigasi itu dilakukan secara kontinu. Apalagi tadi dikatakan di Mojokerto itu lahannya tidak begitu luas gitu, jadi setiap hari bisa dilalu lalang. Mungkin kalau tawaf itu bisa 7 kali itu sudah bisa nututi gitu, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya untuk melakukan repoisasi. Dan partisipasi masyarakat tetap diharapkan tetap menanam gitu ya, karena dengan menanam ini akan menyebabkan iklim mikro kita jadi lebih sejuk, tidak ada terjadinya perbedaan. Kalau tidak ada terjadi perbedaan tekanan udara, ya angin puting beliung itu juga tidak akan terjadi seperti itu. Ayo semuanya kita jaga alam, alam akan jaga kita. Terima kasih, assalamualaikum dan salam lestari. Ya, ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, siap. Bapak, kalau pohon trembesi yang ditanam di pinggir jalan itu menurut Bapak berbahaya atau tidak sih? Ya, pertanyaan sangat bagus. Trembesi itu salah satu pohon penghijauan yang sangat bagus karena dia itu dari hasil penelitian dia bisa menyerap bahan-bahan pencemar udara. Nah, sayangnya pohon trembesi ini kalau ditanam di tempat penghijauan itu harus ada space ruang terbuka hijau gitu ya. Jadi di tengah, misalnya di tengah jalan gitu ya, itu ada ruang terbuka hijaunya, ada tanah untuk menanamnya gitu ya. Seperti di Suko itu ya Pak ya. Ya, kayak di era Suko, Basuni. ya era Basuni ya. Itu minimal itu ya, minimal segitu ya. Kalau di Surabaya kalau kita lihat contoh kayak di Mer, kayak di Kertajaya Indah, itu kan lebar. Itu hampir semuanya trembesi gitu ya. Dan saya punya nanti videonya saya kirim, itu ada saya TikTok, itu penghijauannya semua trembesi semua gitu ya. Dan sangat cantik. Misalnya kalau contoh di pinggir di Taman Dayu gitu ya. Taman Dayu itu penghijauannya seperti itu, atau di Green Valley-nya di Malang itu juga penghijauannya trembesi. Memang trembesi itu sangat bagus. Nah contoh kalau yang lahannya luas misalnya kayak di kampus ITS, di Masjid Agung, di kampus UNER. Nah itu untuk penghijauannya itu pakai trembesi sangat bagus. Karena trembesi itu di samping dia bisa menyerap pencemaran udara, kemudian dia sistem daunnya kalau gugur itu fungsinya sebagai pupuk nitrogen gitu ya, pupuk nitrogen dia mengandung nitrogen gitu ya, sehingga dia bisa membantu menyuburkan tanah. Terus kemudian di proses pembungkaannya itu disukai oleh satwa gitu ya, trembesi itu disukai satwa, mulai dari serangga, mulai dari kelelawar, terus kemudian juga kualet gitu ya, kualet, terus burung kutilang, burung terucukan, derkuku banyak. Makanya kalau di Surabaya itu banyak pohon trembesi yang di ruang-ruang terbuka hijau, pasti di sana burung terkuku banyak. Misalnya kayak di Taman Surya gitu ya. Di Taman Surya itu burung derkuku liar. Jadi waktu mulai zamannya Bu Risma itu selalu diberi jagung dan burung derkuku liarnya itu sudah hinggap di sekitar pohon tersebut gitu ya. Karena dia sangat interaksi dengan satwa liar, itu sangat bagus tanaman trembesi. Tapi kalau itu dijepit seperti itu ya jangan harap gitu ya. Jangan harap berfungsi dengan baik secara ekologis, tapi justru nanti akan bisa Ya menjadi ancaman. Ya. Jadi petaka karena pohon trembesi itu batangnya itu bisa sampai besar gitu ya. Dia itu jangkauannya itu bisa sampai ya hampir 5 meter, 6 meter. Kalau dia cabang menyampingnya itu bisa sampai 6 meter gitu. Mungkin kalau kita masih ingat di kantor bupati itu kan masih ada pohon trembesi yang besar gitu ya. Nah itu kan walaupun ratusan tahun tapi kan dia masih kokoh karena di sekitarnya baik. Tapi kalau di sekitarnya sudah dipres dengan beton-beton, nah itu sangat mengkhawatirkan dan ini bisa patah ya. Oke, selanjutnya. Bapak, akhir-akhir ini kok banyak hama ulat bulu. Apakah ada faktor dari angin, hujan, atau pemaprasan pohon? Ya, di Surodinawan Pak, kemarin itu Iya. banyak wabah ulat bulu ini karena alam atau memang karena manusianya Pak? Atau apa nih yang salah? Nah ulat bulu terjadi itu karena nutrient cycle-nya itu terputus gitu ya. Nutrient cycle itu siklus rantai makanan itu terputus kan. Daun dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ularnya mati jadi kompos. Nah ini siklus rantai makanan. Sekarang ini di Mojokerto yang namanya perenjak.
Manyar aja, perenjak manyar dulu. Kalau di tempat kita nggak laku, sekarang itu ditangkepi, dijual di pasar burung gitu. Bagaimana ini predatornya untuk makan ulat bulu ini nggak ada, apalagi jala, kutilang, terucuan seperti itu nggak ada gitu. Karena sudah diburu, sudah ditangkap. Nah, kepingin kalau tidak terjadi serangan ulat bulu, ya kembalikan lagi ke alam ya. Burung jalaknya, burung kutilang, burung turcuan, kembalikan seperti itu. Sekarang aja dulu perenjak itu, waduh orang nggak mau. Sekarang perenjak ya dikejar-kejar. Manyar aja juga dikejar-kejar, burung pipit manyar seperti itu. Dibuat jualan kan ya. Nah, itu kan karena nutrient cycle-nya terputus, makanya nggak heran kalau terjadi serangan ulat bulu. Kalau nggak mau terjadi ulat bulu, ya burungnya tolong dilepas. Siapa yang punya burung? Ya, lanjut. Pak, menurut Bapak, melihat kota-kota besar ada banyak pohon di kota itu sebenarnya kalau menurut saya salah tanam atau enggak sesuai dengan kondisi tanahnya. Ya, memang untuk pertama kebanyakan mereka salah tanam gitu ya. Salah tanam karena biasanya di Indonesia ini kan sering kali meniru gitu. Kayak di Surabaya dulu yang pertama kali ditanam adalah sono kembang gitu. Tapi setelah ditiru itu nggak diikuti kelanjutannya gitu ya. Di Surabaya yang namanya sono kembang itu sudah mulai banyak diganti gitu ya. Sudah diganti tapi puya, diganti dengan bintaro, diganti dengan dadap, diganti dengan macam-macam jenis gitu. Ya, karena sekarang yang lagi viral tuh yang pohon apa kayak sakura itu. ya tapi puya namanya. Tabebuya, Ya, ya. tapi puya seperti itu. Nah itu kalau di Surabaya itu ada segmen-segmennya gitu ya. Yang mana misalnya segmen supaya lebih ke keindahan, makanya ditonjolkan kayak tabi puya dengan bunganya yang warna-warni yang kayak sakura. Dan itu sudah di ATM misalnya kayak di Magelang, itu sudah mereka juga meniru seperti itu tabi puya. Nah di Surabaya ada segmen-segmen, kalau yang di pinggir sungai itu ditanam flamboyan gitu ya. Kalau yang di daerah agak ke pinggiran ditanam bungur. Nah di tempat kita kadang enggak, udah ditiru itu satu, semua sono kembang, padahal sudah mulai beralih gitu. Karena apa? Dulu itu ditanam sono itu karena dia cepat bertumbuhannya, cepat untuk dingin gitu ya, cepat untuk menghijaukan. Nah kalau sudah cepat seperti itu, ya kita harus menyiapkan konsepnya gitu ya, konsepnya untuk menata lagi gitu ya. Bukan berarti kalau sudah ditanam itu nggak perlu diapa-apain gitu ya. Ya itu boleh, makanya dirawat, dilakukan upaya mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk perawatan. Nah, apa kalau daerahnya yang tandus, kenapa nggak misalnya ditanami misalnya untuk cepat menghijaukan, tanamin aja kelor gitu ya. Kelor itu kan multifungsi ya, miracle tanaman ajaib gitu ya, karena dia mulai dari daunnya kelor itu kan bisa untuk macam-macam, bahkan untuk minum teh segala macam itu juga bisa. Bahkan bijinya itu juga bisa gitu. Kalau orang Madura biasanya untuk sayur gitu, untuk sayur marongki. Tapi kalau untuk orang lingkungan, biji kelor itu sangat bagus karena biji kelor itu fungsinya untuk sebagai filter tadi ya. Misalnya kalau di sungai tadi keruh gitu ya, dengan biji kelor misalnya kita nggak punya jauh dari PDAM, atau di rumah kita yang pakai sumur airnya kecoklatan gitu, kalau di Mojokerto kan mengandung besi gitu. Nah itu ditumbuhkan biji kelor yang sudah tua, yang sudah kering, ditumbuhkan di bak mandi, ditamburkan, tunggu setengah jam nanti akan mengendap. Nah itu fungsinya dari biji kelor. Jadi tanaman itu banyak sekali manfaatnya gitu ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, buat kami masyarakat awam, solusinya apa sih Pak untuk menghindari pohon tumbang? Apakah kita tahu kalau misal pohon ini akan segera tumbang atau bagaimana? Iya, untuk masyarakat pertama ya dilakukan upaya-upaya untuk penghijauan. Jadi kalau penghijauan itu kan ada dua, yang satu yang di jalan-jalan umum atau jalan-jalan protokol itu urusannya dari teman-teman dari pemerintah. Sedangkan kalau yang di perumahan, di permukiman kita itu urusannya dengan kita, dengan Pak RT dan Pak RW, atau terlebih kalau di pekarangan kita ya dengan kita. Nah untuk menghijaukan rumah kita ya pasti kita pilih yang punya manfaat yang banyak. Oh manfaatnya apa? Oh selain sejuk, selain menjaga iklim mikro, tapi juga bisa bermanfaat. Misalnya diambil buah-buahnya, mau nanam mangga, mau nanam apokat, mau nanam kelengkeng, nanam jambu, nah itu bermanfaat. Nah kalau untuk yang di pinggir-pinggir jalan itu tidak bisa dilakukan. Nah itu makanya dipilih tanaman yang tadi, yang berfungsi. Oh kalau yang di pinggir ini
dekat sungai berantas saya pakai tanaman yang wind barrier untuk pencegah angin gitu. Tapi akarnya yang kokoh gitu. Tapi kalau misalnya di Jalan Mojopahit, Jalan Gajah Mada ini karena jalan protokolernya, saya tak mau ngisi dengan tabi puyahnya, ya gitu. Nah itu keindahan-keindahan seperti itu. Nah kalau mengetahui apakah tanaman itu sudah kropos apa enggak, sebenarnya kasat mata bisa dilihat kalau kulit batang bawahnya kulitnya sudah mulai lupa, ada yang kropos, ada yang bekas terbakar. Nah itu harus segera dilaporkan. Iya. Terus kemudian tanahnya itu sudah mulai terangkat gitu ya. Aspalnya terus trotoarnya sudah mulai terangkat. Nah itu tanda-tanda bahwa itu harus waspadalah gitu ya. Harus waspada. Nah harus waspada itu pasti tumbang. Nah itu segera dilaporkan. Kalau nggak bisa ke pemerintah ya ke teman-teman podcast seperti di sini bisa kontak di nomor yang ada di website, kita bantu laporkan. Ya, atau di video aja dikirim ke sini gitu, pasti nanti akan teman-teman di sini karena dekat gitu ya bisa merespon ke ahli-ahli kebijakan itu ya seperti itu. Ada lagi? Admin mau tanya, kemarin sempat ada berita yang tertimpa pohon, untungnya hanya luka ringan. Jadi masyarakat itu anggapannya musibah. Semisal ada korban yang meninggal, menurut Bapak siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau itu pohonnya ya kalau itu pohonnya punyanya pemerintah, artinya di pinggir jalan, nah itu pemerintah lah yang bertanggung jawab karena pemerintah yang diberi hak dan wewenang untuk pengelolaan pohon. Karena apa? Yang di pinggir jalan itu seperti tadi saya katakan pengusaha toko aja untuk nebang tuh enggak boleh loh, enggak berani loh seperti itu karena itu ada pidananya, ada perdanya. Ada perdanya seperti itu. Jadi itu adalah pemerintah ya untuk itu, apalagi sudah di BMKG ya se-Indonesia Raya itu sudah diumumkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 12 terjadi bibit siklon gitu ya. Nah itu jadi harus upaya-upaya mitigasi, jangan sampai ada bibit siklon anginnya tumbang, pohonnya tumbang yang disalahkan angin. Kemudian kalau terjadi banjir yang disalahkan terjadinya hujan lebat. Padahal nggak pernah dibersihkan selokannya, sampahnya nggak pernah dibuang. Nah seperti itu. Jadi bukan karena salah alam, tetapi mitigasinya yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak ya. Ya yuk kita sama-sama menjaga alam. Ada lagi? Terakhir, tanpa menyalahkan pemerintah, seperti yang tadi Bapak bilang, angin kencang adalah siklus. Hal apa saja sih Pak yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat desa atau kota agar tidak ada korban lagi saat angin kencang terjadi? Nah kalau terjadinya angin kencang ya kita selain apalagi dengan media sosial seperti ini biasanya BMKG itu seminggu atau 2 minggu itu sudah memberikan early warning system gitu ya, termasuk terjadi hujan deras, terjadi banjir gitu. Tapi kita bisa mengamati kalau misalnya tanda-tanda terjadinya angin kencang itu kalau misalnya tiba-tiba sekarang ini panas, tiba-tiba mendung tebal gitu, tebal dan gelap. Itu pasti akan terjadi angin kencang. Dilihat aja sekelilingnya gitu ya. Apakah ada lidah angin yang turun? Nah kalau sudah ada lidah angin yang turun, itu pasti angin puting beliung gitu ya. Tandanya adalah kalau bahasa ilmiahnya awan cumulus nimbus gitu ya. Awannya gelap kayak model kayak jamur gitu ya. Kayak jamur itu pasti akan terjadi badai seperti itu. Jadi kita kalau sudah ada seperti itu ya harus hati-hati, lebih baik kita ada di dalam rumah gitu ya yang lebih aman. Karena apa, kalau terjadi hujan pun hujannya itu bukan seperti ini, hujannya di samping muter. Kalau itu badainya kencang ya hujan tuh air hujan tuh ya mirip kayak yang di LA itu. Kalau di LA itu angin tapi isinya api. Jadi api itu kalau kita kebakaran kan apinya ke atas, di LA itu apinya lari karena bawa angin tadi ya. Iya, di samping bawa angin ya lari gini ngejar kita gitu. Dan itu kecepatannya yang di LA itu 350 km per jam. Teman-teman tahu kalau naik motor 80 km aja udah kenceng seperti itu. Ya, seperti itu pemirsa. Udah, ada lagi? Ada lagi tapi di luar topik mau di... Boleh. Mumpung ada ahlinya ini. Bapak, ada reklamasi pantai. Itu menurut Bapak dari segi ilmu lingkungan, apakah dapat merusak atau dapat mempengaruhi? Wah ini fokus pertanyaannya, ini bisa untuk podcast berikutnya. Iya, kita akan bahas ya reklamasi pantai ini. Iya, kita bahas tentang reklamasi pantai karena bahas sebentar lagi
di kawasan Surabaya itu akan dilakukan upaya-upaya reklamasi dengan adanya 4 pulau ya, mirip kayak PIK 2 di Jakarta seperti itu. Dan sekarang sudah terjadi gejolak sosial di Surabaya gitu ya. Karena apa? Reklamasi pantai itu juga sangat berbahaya terhadap ekosistem. Jadi reklamasi pantai itu tidak dibayangkan seperti kita punya kolam, terus kolamnya diisi pasir itu selesai seperti itu, bukan gitu. Padahal di dasar kolam tadi atau dasar laut tadi ada terumbu karang, ada coral reef, ada makanan ikan, ada yang namanya bentos, ada yang namanya plankton yang melayang-layang. Nah itu adalah makanan-makanan ikan, dan ikan itu yang kayak di Surabaya Timur itu kumpulnya di tempat yang rencananya mau direklamasi. Nah kalau itu direklamasi, nelayan itu nanti nggak dapat ikan, harus menjauh. Carinya itu menjauh, belum tentu dapat ikan, padahal cari BBM bolak-balik Munda itu sulit sekali gitu ya. BBM bolak-balik Munda. Iya, bolak-balik Munda itu sulit sekali, dan nelayan akan makin lama makin miskin. Seharusnya dia dengan nelayan di situ itu gak usah jauh-jauh dapat ikan. Kalau teman-teman ke Kenjeran kan dapat ada ikan dorang, akan ikan kakap segala macam itu ada di dekat situ. Jadi mereka nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau jauh-jauh ya seperti saudara kita yang di Madura itu sampai saking sulit cari ikannya sampai ditangkap oleh Australia gitu ya, karena dia ternyata sudah melebihi sampai ke Australia, wilayah Australia seperti itu. Jadi itu bahaya, dan itu belum juga akan mengancam bukan hanya untuk kawasan terumbu karangnya, juga akan mengancam banjir gitu ya, mengancam banjir. Nggak ada reklamasi aja sudah Sidoarjo itu seringkali kebanjiran, karena Sidoarjo ini kan juga buangan dari Mojokerto gitu ya. Surabaya masih enak dianamaskan gitu. Begitu ada hujan deras yang 1.100 meter kubik per detik itu yang menuju kali Surabaya itu ditutup, buangnya ke Sidoarjo gitu. Ya Sidoarjo siap-siap gitu. Surabaya aman gitu ya. Kalau musim kemarau Surabaya kekurangan air, dibuka pintu airnya, lari ke Surabaya seperti itu. Jadi memang Belanda dulu mendesainnya Surabaya seperti itu. Jadi istimewa seperti itu. Iya, ada lagi? Sudah ya. Nah, nanti topik berikutnya ya. Ini nanti kita jadwalkan nanti setiap hari apa beliaunya bisa hadir ya. Kita akan bahas tentang alam. Nanti bisa dipersiapkan pertanyaannya pemirsa. Ini akan di-live-kan di YouTube, TikTok, dan Instagram kepada depan juga dari akunnya TikTok, Pak Koko, ya. TikTok Pak Koko. Ya. Karena kan di Mojokerto ini juga potensi, misalnya di kawasan lereng di daerah Pacet, Cangar, Trawas itu juga potensi banjir bandang ya? Dan tanah longsor itu sangat besar gitu. Dan itu kalau tidak di warning, kita akan lihat tragedi tahun 2002 gitu, itu akan melalui siklus lagi gitu ya. Sekarang 2025 gitu ya. Yang di Pacet itu ya, ya, Pak ya. Tragedi Pacet itu. Itu waktu tragedi Pacet itu saya sudah melakukan mitigasi, tapi nggak direken gitu. Nah, nggak direken ini ya. Nggak direken. Hati-hati ya. Jadi ini warning juga. Sehingga akhirnya teman-teman wartawan pada lihat ini foto sebelum kejadian itu saya sudah menunjukkan ini tanda-tanda alam sudah terjadi seperti ini gitu. Begitu besoknya benar terjadi, ya sudah ya, terlibat seperti itu. Ini disampaikan di tahun 2025 ya. Hati-hati 4 tahun lagi kalau kita nggak jaga alam, ada topan angin puting beliung di Mojokerto bisa terjadi. Bisa terjadi. Badai petir, kemudian juga sungai kita ini kan Mojokerto ini kan juga kelihatannya kayak mangkok gitu ya, dan sebelahnya kan Sungai Berantas itu juga dahsyat kalau misalnya ya. Ngamuk ya. Kalau ngamuk, misalnya ada tanggul yang jebol, itu dampaknya mirip tsunami. Bisa bayangkan 1.100 numplok di mangkoknya Mojokerto ya. Nah, itu dampaknya dahsyatnya seperti kayak tsunami. Makanya harus teman-teman hati-hati, diamati, kemudian lingkungannya dijaga gitu ya. Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ayo kita lestarikan lingkungan. Salam lestari. Salam lestari. Oke, itu pemirsa, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.